wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah sekarang saya bersama Bang Moris ya. Ya, atau kalau di pondok beliau ini sering dipanggil dengan nama Bang Ambon. Ya. Ini di vlog kali ini ada hal yang menarik yang ingin kita bahas. Bagaimana kemudian beliau ini merupakan seorang mu'allaf. Kalau bahasanya Deddy Corbuzier yaitu anak baru dalam Islam. Bagaimana beliau ini bisa mengenal Abah Miftah, kemudian bisa jatuh cinta kepada beliau sehingga memantapkan diri untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang perlu kita tanya kepada beliau sehingga akan menjadi motivasi bagi kita semua. Ya. Boleh. Gimana Bang Ambon atau Bang Maurice ya? Bisa diceritakan bagaimana pengalaman jenengan bisa mengenal Islam kemudian memantapkan diri masuk Islam. Ya, kalau salam dulu berarti ya. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Kalau masalah berbicara tentang Islam atau pengenalan Islam kepada diri saya itu udah lama sebenarnya. Kalau nggak salah itu tahun 99. Udah mengenal Islam. Ya, udah mengenal Islam itu pas kerusuhan Ambon. Masya Allah. Kerusuhan Ambon itu kan awalnya kan di kampung saya di Dobo ya. Mungkin ada yang di Dobo dia nonton. Ya. Assalamualaikum. Nah itu awal-awal itu kenal Islam di situ. Waktu itu kan pas kejadian ya namanya lebih top dengan perang agama di sana. Jadi Islam yang Kristen dulu bukannya mau kita. Ya. Kebetulan ditanya ya saya jawab kepada. Jadi dulu kan itu kerusuhan itu pas kejadian saya tuh di tengah-tengah Muslim. Tapi posisi Teman-teman. masih agama Kristen ya? Ya masih Kristen. Cuma pas di tengah-tengah teman-teman itu orang Muslim yang bukan saudara, yang bukan sekampung kalau nggak salah orang Buton itu Sulawesi Tenggara. Sementara kan saya diam di Maluku. Nah jadi pas kerusuhan itu pas subuh itu kerusuhan dia ndak pakai tanda-tanda kayak harus begini-begini dulu, langsung pecah masalahnya. Jadi kalau mau lari udah nggak bisa. Kalau mau lari ke sana pasti dia bilang kayak penyusup kan, keluar dari daerah dia kan, daerah Muslim. Mau bertahan takut mati, jangan sampai dia bunuh kan, karena saya Kristen. Jadi akhirnya udah diam aja, udah tinggal tunggu apa yang mau jadi. Ya mungkin mati di sini atau gimana. Nah jadi waktu itu udah panas, sudah ada yang meninggal atau semua, ada yang dipotong, dibakar kan. Nah, saya tidak terlibat, terus terang saya tidak terlibat, cuma saya masih tetap berada di kalangan ini yang Muslim. Jadi waktu itu kebetulan ada perahu motor lah kami di kampung kita tuh, kapal-kapal kecil lah. Nah, tugas kita itu, tugas kapal itu bukan tugas kita. Tugas kapal itu yang ngungsi ini, yang Muslim ini, ibu-ibu, anak-anak, ngungsi ke pulau sebelah. Nah, saya juga di situ. Nah, tapi saya pikir waduh, dalam hati itu waduh mungkin mati saya kan ini. Ya bunuh ini pasti ini. Nah, saya enggak naik di atas, saya di kapal tapi di bagian bawah sekali, di mesin. Jadi tahu sendiri kan kalau tante-tante kan. Iya. Oh itu satu di bawah itu, Kristen dia itu. Pokoknya bunuh aja sudah. Saya bilang wah, ya, kalau punya udah pemikiran kalau memang ajar ya udah. Kan udah di tengah-tengah kan ini. Nah datang ini yang satu ini nama, punya masih ingat saya dia, Asrudin namanya. Muslim ya. Teman saya kan yang kerja di kapal itu. Saya bang, tenang aja bang, pokoknya aman. Nah jadi selama proses evakuasi itu bawa pengungsi itu saya di kapal itu, kapal Muslim di darat udah ada yang kebakar apa semua. Dan selama evakuasi pengungsi saya di situ. Nah, sampai selesai, sampai aman,
saya tidak diapa-apain. Alhamdulillah. Tidak melecet pun. Jangankan itu ya, kalau tante-tante harap malu, namanya mulut tante-tante kan. Iya, Kalau sendiri, tapi kalau dari Cewek ya. dari yang laki-laki semua di situ aman-aman aja, dia anggap biasa. Pokoknya sempat yang satu bilang sudah tenang aja Mon, kalau saya di sana kan Mon panggilnya Mon. Mon tenang aja Mon, ya di darat aja, kita di sini ya kita aja di sini, nggak usah takut lah, nggak ada terjadi apa-apa. Karena niat kita juga bukan buat apa-apa ya. Maka dari situ mulai timbul pemikiran, mulai ya ada pemikiran, ternyata Islam ini tidak jahat juga. Kalau dijahati ya jahat, kalau tidak dijahati memang tidak jahat. Jadi istilahnya cerita balas budi nih, mau udah selesai ngungsi, udah aman-aman gitu, saya panggilin teman saya ini kan, kita turun dulu ke daerah di kampung kompleks lah, kalau di kampung kompleks, di daerah musik Kristen itu. Iya. Mulai dari situ kita turun, wah ada yang mulai ngomong suruh, wah ini Yudas ini. Kalau diceritakan kan dia bilang Yudas itu kan yang jual Nabi Isa ini ke orang, ke siapa itu. Ini Yudas ini pasti ini. Ini teman-temannya Islam. Kita hajar aja udah ini dia masuk ke sini berarti. Jadi dicurigain sama orang-orang Kristen juga. Iya, tapi itu masih keluarga, saudara juga. Saya bilang jangan begitulah, kalau mereka ini dia orang jahat ya, kenapa mesti saya ada lagi di sini? Kalau memang orang jahat kan ya udah mati aja udah di sana kan. Iya. Tidak bisa sampai situ. Mulai dari situ bergaul keluar pemikiran kan. Selebih ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Kan kalau dulu lah, apalagi kampung kita nih, mayoritas Islam. Kalau pemikiran itu Islam itu jahat sekali Islam itu. Ya dari mulai siapa, dari bendera aja udah ketahuan. Jujur aja kan, dari bendera aja udah ketahuan. Karena bendera itu kan lambangnya pedang. Ini pasti orang jahat ini. Iya. Jadi memang dianggap punya labir, punya kasar kata hari-harinya tuh Islam itu kasar, apa semua jahat itu. Itu kan Bang, itu kan udah sekilas bagaimana kemudian Abang udah kenal Islam dari konflik tadi, kemudian bagaimana Islam ternyata bukan agama yang keras. Terus di sini mungkin jadi motivasi bagi kawan-kawan bagaimana kemudian Abang itu udah mantap sekali untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Itu berawal dari Ambon lari ke Manado, Sulawesi. Sulawesi, tapi kerjanya di Gorontalo. Gorontalo itu kan mayoritas Muslim. Muslim di situ juga Muslim apa yang sekarang kita kenal itu rahmatan lil alamin. Jadi dia itu tidak pandang kalau di Gorontalo nama saya lain lagi, dipanggil Ale. Ale. Bang Ale, ada yang Pak Ale. Kenapa nggak masuk gereja? Kalau mau masuk gereja kita mau antar. Kan di sana kan banyak beca kan. Kalau kita mau ke sana masuk gereja nanti kita antar. Dari situ semakin pengenalan agama Islam itu semakin dekat juga di situ. Gorontalo itu kawan. Jadi kehidupan selama beberapa tahun, 4 tahun lebih Gorontalo itu alhamdulillah tidak ada macam ada konflik dengan satu atau ya. Saya itu Kristen tapi daerah luas itu saya jalan itu saya kan nyaman, enggak kayak ada ancaman-ancaman. Enggak ada ancaman. Ini daerah Islam, saya juga harus tidak ada pemikiran kayak gitu. Pokoknya dibikin biasa aja. Dari situ kan kita mulai lebih dekat lagi karena mulai masuk di dalam. Kemarin kan melalui teman, sekarang ini udah di bermasyarakat ini. Dari kecil besar sampai tua, perempuan laki-laki semua. Itu mulai dekat-dekat, sudah mulai kental. Terakhir dari Gorontalo lari ke Jawa sini di Tangerang. Di situ singkat cerita itu, situ juga kan bos saya si Kristen yang Jakarta ini. Cuma
mayoritas yang kerja di situ tuh orang Bandung semua, Islam semua kan. Jadi selama bergaul dengan mereka itu ya kan kita nggak usah ambil dari yang lain-lain lah. Ya kehidupan hari-hari juga nggak usah masuk ke dalam-dalam lah. Dari kehidupan hari-hari aja kita bisa nilai Islam itu. Nah, mulai dari situ mulai dekat. Terakhir waktu itu sakit saya. Mulai niat memang kayaknya harus masuk sudah. Harus mulai niat udah mulai ada niat untuk udah Islam. niat untuk masuk Islam udah ada sudah. Itu tahun 2007 2008 kemarin. Nah, jadi pas waktu itu kan ngekos di situ kita pertama itu tinggal juga di rumah muslim juga kan. Nah, pas puasa sampai bertentangan juga itu kemarin masalah ada ustadz yang larang itu kamu kan puasa sama ini yang di Cilegon itu kamu kan puasa masa-masa sama orang Kristen masak makanan kan itu tidak boleh tuh dilarang kata dia lama katanya gitu. Nah, jadi saya bilang mati 4 hari itu kita makan mie. Lama-lama ini si dia ini yang anaknya ibu kos ini yang di Cilegon itu dia bilang Pak biar aja nanti saya masaknya kan yang penting niat saya baik ya. Kalau masalah puasa tetap saya puasa tapi masalahnya kan bapak kerja nggak makan anak-anak kan ada anak buah juga kan. Jadi dia terpaksa masak aja kita makan mulai dari situ itu mulai saya pikir mulai dekat 2 minggu saya sakit. Nah itu saya sakit itu memang harus udah niat masuk. Nah, jadi 2 minggu itu sakit. Saya Kristen tapi tiap hari jam habis sebelum maghrib itu datang ini kiai kampung lah bapak-bapak yang tua-tua begitu. Pak Haji atau kiai kampung belum ngerti itu kemarin. Nah, dia setiap hari datang baca apa tuh setiap hari pokoknya didoain. Nah, saya itu berapa malam itu ketindisan. Ini memang nyata mungkin saya tidak tahu pemikiran itu setan apa saya tidak tahu cuma setiap itu malam ketindisan terus ada orang yang saya lihat itu bajunya panjang rambut panjang putih ya betul kan rambut panjang putih tapi saya mau lihat mukanya itu susah itu cuma sempat lihat baju panjang juga putih mau lihat mukanya rambutnya itu saya ketindisan kayak orang tidur mau pernah kalau zaman dulu ketindisan begitu. Jadi mulai dah. Nah kemudian awal mula abang ini kenal Abah Miftah dari mana? Ya dari dulu kan mulai dari situ udah mulai cari di tempat mana ya kira-kira daerah mana yang saya melalui mana lah gitulah. Selain kalau macam sampai anak bilang kan pintu masuk ini. Jadi di YouTube itu kan banyak ustadz ada Ustadz Somad ada Ustadz apa yang dari dan lain sebagainya. sampai yang satu itu almarhum itu Sejibri yang kemarin suaranya Ustadz Arifin Ilham. Gitu. Sampai kan saya kirim di komen di apa sampai komen di YouTube. Nah, saya perkenalan diri sih minta mau mualaf lah cuma nggak ada respon di channelnya kan channel nggak ada respon sampai akhirnya sampai almarhum nggak sampai jadi ceritanya itu panjang. Pertama itu sebelum ke ini mau masuk di situ lah jadi di situ juga ada ustadz kampung ini Cilegon ini. Nah, dia bilang begini jangan dulu masuk padahal saya udah kasih diri kan yang tetap saya ini boleh membaca kalimat saya kan jangan lupa masuk kalau kau mau masuk minimal kau harus belajar sedikit lah tidak banyak jadi kayak pakai sarung ini kan latihan juga ya pakai pasang sarung ada videonya itu saya kata ada video belajar pakai sarung itu ada. Nah, jadi
bilang setidaknya minimal sedikit, tak siap aja dulu sedikit. Jadi satu waktu kan kalau masuk begitu tidak terlalu ribet lah, jadi sambil kerja sambil belajar. Oke lah kalau begitu. Setelah itu kan udah nggak jadi kan, Iya. ada halangan. Proyek pindah di Majalengka. Pindah di Majalengka. Di situ kan ada kayak apa ya, security begitu, kepala keamanan di kampung begitu. Saya udah hubungin Pak, kalau keluar proyek ini saya mau apa aja di sini. Perhitungan saya itu kan begini Pak, saya kan biar walaupun untuk jalan baik kan butuh duit juga. Iya. Jadi kadang-kadang itu proyek yang saya niatkan itu untuk masuk Islam. Maaf, saya kerjain proyek begitu cair duitnya, saya mau masuk Islam. Nah, itu gagal. Itu bukan gagal apa, proyek itu gagal. Proyeknya gagal. Proyek itu gagal. Gagal lagi proyek itu. Jadi nggak jadi. Nah, tapi YouTube itu saya ikuti terus. YouTube-nya Bah. Semua bukan apa YouTube semua. Jadi YouTube semua harus tahu. Apalagi yang paling banyak itu saya semua. Dengan Abah ada tapi cuma di FB. Grup FB belum Facebook. Jadi saya dari Majalengka itu lari ke Kalimantan. Dari Kalimantan ada SM di sana kan, ada bos di sana kan. Saya bilang, Pak, siapa namanya, ada lupa lagi Pak. Kalau saya habis mancing ini, saya mau baca satu. Bagus itu Bol. Ya semangat bekerja. Ternyata gagal lagi.